Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam buat teman-teman yang sedang menonton. Kembali lagi di mini podcast bersama Gina, dan kali ini kita akan membawakan topik yang akan sangat bermanfaat nih, bermanfaat dan akan sangat berguna untuk para mahasiswa baru, seperti saya contohnya. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke narasumber kita, aku akan sedikit memberikan gambaran tentang dunia perkuliahan menurut aku tuh gimana sih. Jadi, dunia perkuliahan itu pastinya akan sangat berbeda dengan masa SMA. Karena di kuliah itu kita belajar buat mandiri, kemudian harus memiliki inisiatif, kemudian juga time management yang baik. Karena katanya di kuliah itu justru santai ya. Jadi kita jangan sampai terlena dengan banyaknya waktu luang itu. Oke, kemudian kita lanjut saja kepada narasumber kita, yakni seseorang yang sudah pernah merasakan menjadi kita sebagai seorang mahasiswa baru, sudah melewati banyak semester di perkuliahan. Langsung saja kita sambut Kak Evandia. Hai. Halo Kak Evan. Halo. Oke. Oke, Hmm. mungkin boleh perkenalan diri dulu Kak Evan, kemudian Kak Evan kuliah di mana, sudah semester berapa, dan kesibukannya apa nih Kak Evan? Oke, halo teman-teman semua. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam ya yang nonton podcast ini. Kenalin, nama aku Nevan Diana Raptiliani, yang biasa itu teman-teman atau orang-orang yang terdekat aku tuh manggilnya adalah Nevan gitu. Nah, aku sekarang berkuliah di Institut Pertanian Bogor yang lebih tepatnya semester 7 saat ini, kayak semester tua gitu ya, udah beberapa semester lagi mau lulus. Alhamdulillah ya, udah sampai akhir. Nah, terus kegiatannya apa sekarang? Tentu aja untuk anak semester 7 ya penelitian gitu. Karena udah ditanya ini kayak mau topiknya apa, temanya apa, dan sebagainya. Itu sih kesibukan aku saat ini. Wah, Masya Allah luar biasa sekali Kak Evan. Ini tepat sekali ya kita mengundang Kak Evan ini karena beliau sudah melewati 7 semester. Wow. Alhamdulillah. Oke, oke, mungkin kita lanjut saja. Di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaan untuk Kak Evan. Mana Kak? Oke. Boleh, boleh, boleh. Jadi, yang pertama ini ada dari akademik. Yang pertama, gimana sih Kak cara belajar di kuliah itu? Oke, untuk dari sisi akademik ya, gimana cara kita belajar untuk di perkuliahan? Tentu memang sebenarnya ya intinya kayak ada beberapa hal yang berbeda gitu ketika kita belajar di sekolah ataupun di kuliah. Kalau di sekolah kan kayak kita bisa lebih santai gitu ya, karena udah tahu nih, oh kayak sebelumnya materinya lanjutannya apa-apa dan sebagainya. Nah, di kuliah itu sebenarnya tidak jauh beda gitu. Tapi ya tantangannya adalah dari segi kayak perbedaan suasana kelasnya, dosennya, dan sebagainya. Nah, yang kayak kalau misalkan akademik, apa sih yang harus dilakuin gitu awal-awal? Biasanya aku sendiri kalau misalkan awal-awal tuh harus tahu gitu dari segi dosennya seperti apa, tipe dosennya seperti apa, ngajarnya kayak gimana. Karena kan kalau misalkan kita udah tahu, kita lebih mudah paham gitu ya. Karena kan kalau di kuliah itu kita nggak ada les kayak pas sekolah kan. Kalau sekolah kita nggak paham, kita bisa les nih. Nah, kalau kuliah kan nggak ada kayak gitu ya. Jadi kayak kita harus dengerin dosen, terus kalau misalkan nggak paham ya mau nggak mau kita harus pahamin lebih lanjut apa yang dijelasin sebelumnya. Terus juga kalau dari akademik sendiri selain juga kayak kita merhatiin gimana sifat dosennya dan kita pahamin juga kita kayak harus tahu nih untuk materi ini lebih lanjutnya tuh seperti apa aplikasinya dan sebagainya. Sejauh ini kalau di akademik seperti itu sih. Hmm, oke. Jadi yang pertama itu kita perlu memahami dosen ya, Kak. Kemudian Betul, juga betul banget. em,
menerapkan ilmu yang dipelajari itu di Ya, kehidupan sehari-hari. betul. Karena Oke. kadang tiba-tiba ujiannya tuh agak beda gitu dengan materi yang disampaikan. Kayak, Oh, wah, tadi gitu. ujiannya tentang A, tiba-tiba nanti soalnya tentang B atau bahkan Z gitu kan. Hmm, oke, oke. Lanjut saja. Yang selanjutnya ini non-akademik. Tadi sudah akademik, Oke. jadi sekarang yang non-akademik. Pertanyaannya ada tentang organisasi dan kepanitiaan nih, Kak. Jadi, organisasi dan kepanitiaan itu harus nggak sih, Kak? Kemudian, lebih baik mana sih, Kak? Organisasi atau kepanitiaan, ataukah harus ikut dua-duanya? Oke. Silakan. Sebenarnya kalau harus nggak harus antara kepanitiaan sama organisasi itu balik ke pribadi masing-masing gitu. Kayak sesuai dengan tujuan awalnya. Semisal, oh iya emang tujuan awalnya mau aktif di luar akademik. Yaitu berarti bisa kita ikuti gitu untuk si organisasi ataupun kepanitiaan. Kayak tujuan awalnya gitu kayak gimana. Kayak misalkan kita mau mencapai si A, berarti kan kita ada tahap-tahapan untuk mencapai si A dari mungkin organisasi ataupun kepanitiaan kayak gitu. Terus juga kayak apakah harus keduanya atau kayak pilih salah satu itu sebenarnya balik lagi gitu juga ke diri sendiri. Kayak apakah memang organisasi ini sama kepanitiaan ini relate nggak dengan tujuan kita? Kalau misalkan relate, oh ya udah iya bisa diikuti, tapi lihat juga dengan kemampuan diri kita gitu. Kan kadang kayak kalau organisasi full gitu ya satu periode. Nah, kalau misalkan kita udah pilih organisasi satu periode, ketika kita pilih kepanitiaan kayak waktunya bisa kebagi nggak sih? Karena kan ada dari rapatnya, ada mungkin kumpul-kumpul dan sebagainya. Nah, itu juga dilihat dari manajemen waktunya juga kalau misalkan ingin mengikuti keduanya. Jadi kayak dilihat apakah memang relate atau enggak untuk memang tujuan kita dan kalau ikut keduanya apakah kita mampu atau enggak gitu untuk melaksanakannya. Karena kan bukan apa ya, bukan banyak hal yang kita ikuti, tapi ketika kita satu hal itu kita ikuti tapi kita bermanfaat di situ gitu kan sebenarnya poinnya Hmm. gitu. Wah, bagus banget tuh, Kak, kalimatnya. Ketika kita mengikuti suatu hal, bukan bukan seberapa banyak kita mengikuti, tapi Ya, seberapa besar manfaat kita di dalamnya. ya betul. Wah, bagus sekali. Oke, jadi intinya adalah kembali ke diri sendiri ya, Kak. Jadi Mm-mm. kita harus punya tujuan juga. Kita harus mengenal diri kita sendiri. Kita mampunya seberapa, kemudian tujuan kita apa, supaya kita nggak salah jalan dan nanti nggak bakal keteteran soal itu ya, Kak. Betul sekali. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi. Yang ketiga ialah dari sosial. Oke. Jadi, eh, pertemanan di perguruan tinggi itu seperti apa sih, Kak? Baik pertemanan dengan teman seangkatan ataupun dengan kakak tingkat. Oke, kalau dari sisi pertemanan, jujur kayak menurutku di perkuliahan itu adalah pertemanan yang sangat-sangat seru gitu. Karena kita bisa kenal dari orang-orang luar daerah, bahkan kayak temenku tuh ada dari Padang, dari Medan dan sebagainya. Kayak menurutku, wow, kayak aku sering mendengar teman-temanku ngomong dengan bahasa yang beda-beda itu kayak seru banget gitu Oh, kan. Hal-hal yang sebelumnya ketika sekolah belum pernah kita apa ya alami kayak gitu. Nah, memang kalau pertemanan sendiri kalau di perkuliahan itu ya itu seru gitu kan. Kayak mengenal banyak orang beda-beda daerah, beda-beda sifat, beda karakter, beda bahasa juga. Tapi memang ya banyak tantangannya karena kan kita beda daerah ya, berarti tuh kebiasaannya beda gitu. Terus juga kayak dari bahasanya kadang beda kalau misalkan ada yang kadang kayak ngomong bahasanya keras gitu. Tapi kita yang biasanya ngomong bahasanya halus kadang kayak ada salah paham dan sebagainya. Nah, kalau dari pertemanan hmm. sendiri ya itu kayak kita dilihat nih dari awal untuk memilih teman itu apakah kita satu frekuensi atau tidak. Karena kan dari segi kenyamanan juga kan kalau untuk teman. Karena kalau ketika kita nyaman, ya udah kita kayak akan welcome aja gitu dengan teman-teman yang seangkatan. Nah, terus juga kalau misalkan berteman pun ya istilahnya yaitu milih-milih gitu. Karena kan kita kurang Hmm. tahu ya dari segi latar belakangnya beda. Jadi kita awal-awal lihat dulu nih, oh mereka sifatnya seperti apa,
apa dan kita harus seperti apa. Jadi kayak kita harus bisa menempatkan diri juga gitu ketika memilih teman A berarti kita harus sifatnya seperti apa, teman B mungkin beda sifat berarti kita harus seperti apa. Terus juga selain dengan teman seangkatan pasti kan kita punya teman yang kayak beda angkatan gitu ya. Sebutannya sekarang ya kakak tingkat kan kalau di perkuliahan. Nah, itu juga apa ya? Kadang ya lebih kita sama milih-milih juga gitu karena baik teman seangkatan ataupun kakak tingkat khawatirnya sesuatu hal yang kita sampaikan ternyata mereka juga punya teman lagi, oh nanti sampai kemana-mana gitu kan apa yang kita omongin. Hmm. Nah, apalagi kalau kakak tingkat, banyak hal sebenarnya kayak maksudnya positifnya gitu. Semisal kayak sekarang, aku itu kan lagi penelitian ya. Kadang kayak aku tuh suka nanya kayak, oh dosen yang oke untuk jadi pembimbing yang mana? Karena kan mereka udah ngalamin. Terus juga kayak tempat magang yang oke dan maksudnya yang bisa untuk topik ini di mana? Kayak gitu sih, kayak karena kayak mereka bakalan ngebantu banget kan ngasih saran-saran dan sebagainya. Jadi baik dari segi teman seangkatan ataupun kakak tingkat, keduanya itu memberikan hal yang positif, tapi balik ke diri kita gimana cara kita menempatkan dan menyampaikan apa yang kita sampaikan ke mereka gitu. Iya. Jadi untuk pertemanan itu memang kita nggak bisa sembarangan ya Kak milih, milih orang. Kita tetap harus memilah-milah mana yang cocok dengan kita, mana Betul, yang bisa kita jadikan teman dekat gitu ya, ya. betul sekali. Oke. Em, Mungkin sudah semua ya pertanyaannya Kak sudah terjawab semua. Jadi sebelum kita tutup, aku akan merangkum sedikit dari apa yang sudah kita bicarakan tadi. Yang pertama adalah tentang segi akademik. Di akademik itu, kita memang di awal kita harus memahami cara dosen mengajar supaya kita bisa mengikuti nantinya kelas-kelasnya. Kemudian di non-akademik tentang organisasi dan kepanitiaan. Em, jadi untuk memilih kedua ini itu balik balik lagi ke diri kita sendiri. Kita harus tahu kapasitas diri kita, jangan sampai nanti kita ikut banyak kegiatan tapi justru keteteran gitu. Kemudian yang terakhir ialah dari segi sosial. Jadi dalam pertemanan itu kita nggak bisa asal milih teman. Kita juga harus berhati-hati dalam bicara. Kita harus memilih mana yang bisa kita bagi, mana yang harus kita simpan, seperti itu. Jadi teman-teman, di sini Kak Nevan sudah memberi banyak hal untuk kita nih mahasiswa baru. Jadi yuk teman-teman kita maksimalkan perkuliahan kita dengan hal-hal yang baik, dengan tips-tips yang sudah Kak Nevan beri tadi, supaya perkuliahan kita bermanfaat nggak hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Oke, mungkin segitu dulu obrolan kita hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari podcast kita hari ini. Dadah teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya teman-teman. Bye.